Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok tanda bahaya bayi baru lahir. Perkenalkan, saya Vika Aswiyandini dengan nomor NIM akhir 013. Saya Sabrina Naila dengan NIM akhir 014. Saya Izdar Maulanawati dengan NIM akhir 021. Saya Dwi Arwati dengan NIM akhir 049. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Yuli yang kebetulan saya bertugas di Desa Kramat Magelang ini. Dan tujuan saya di sini yaitu saya akan melakukan penkes tentang tanda bahaya bayi baru lahir Ibu. Nah, di sini saya menggunakan media PPT untuk memberi penyuluhan kepada ibu-ibu. Ibu. Nah, tanda bahaya bayi baru lahir yaitu tanda bahaya bayi baru lahir yaitu dapat berisiko tinggi terhadap bayi usia 0 sampai 28 hari dan menunjukkan bayi sedang mengalami kesehatan serius yang memerlukan perhatian medis. Kemudian selanjutnya ada contoh tanda bahaya bayi baru lahir yaitu meliputi bayi sulit minum, kesulitan bernafas, letargi atau bayi terus menerus tidur tanpa bangun untuk makan, kemudian warna kulit atau mukosa abnormal, febris atau hipotermi, kemudian perilaku abnormal, kemudian gangguan gastrointestinal, mata buka atau berair, infeksi tali pusat, dan yang terakhir yaitu ada kejang. Nah, pengertian dari bayi sulit minum sendiri yaitu biasanya disebabkan karena bayi mengalami infeksi dan bahaya bagi bayi, dehidrasi atau kekurangan nutrisi bagi tubuh bayi. Kemudian ada kesulitan bernafas, yaitu paru-paru bayi belum berkembang dengan sempurna sehingga tidak dapat menyediakan cukup oksigen dan berbahaya bagi bayi karena bayi akan mengalami kelelahan dan hipoksia. Kemudian ada letargi atau bayi terus menerus tidur tanpa bangun untuk makan. Ini biasanya disebabkan beberapa kondisi seperti infeksi, hipotermi, dan dehidrasi. Dan akibatnya bayi akan mengalami kejang. Nah, kemudian ada warna kulit dan jaringan mukosa abnormal yang biasanya disebabkan karena kekurangan oksigen atau gangguan pernafasan dan gangguan hepa tidak bisa mengeluarkan mekonium. Bahaya bagi bayi sendiri yaitu icterik dan kejang. Kemudian ada febris yang disebabkan karena bayi mengalami mengalami infeksi dan bahayanya untuk bayi yaitu mengalami kejang. Kemudian ada perilaku abnormal, perilaku yang tidak biasa seperti menangis terus-menerus, menangis melengking, merintih, dan disebabkan karena infeksi dan bayi mengalami kesakitan. Bahayanya bagi bayi itu sendiri yaitu kelelahan, dehidrasi, dan kejang. Kemudian ada gangguan gastrointestinal seperti tidak bisa BAB selama 3 hari pertama, muntah terus-menerus, dan perut bayi bengkak, feses hijau tua, berdarah atau berlendir. Penyebabnya pada bayi yaitu disebabkan karena infeksi atau gangguan gastrointestinal. Dan bahayanya bagi bayi yaitu karena kurang nutrisi dan dehidrasi. Kemudian ada mata bengkak dan mengeluarkan cairan. Adanya tanda-tanda infeksi, penyebabnya karena infeksi. Bahaya bagi bayi yaitu karena sepsis, kejang, dan kebutaan. Kemudian tali pusat, ini biasanya ditandai kemerahan, berbau busuk atau nanah, dan pendarahan pada tali pusat. Yang biasanya disebabkan karena infeksi ongkatan kendor. Bahayanya bagi bayi itu yaitu mengalami anemi dan kejang. Kemudian yang terakhir yaitu kejang yang biasanya
disebabkan karena hipoksia dan infeksi. Kemudian bahayanya pada bayi itu sendiri yaitu bisa menyebabkan kematian sel otak. Nah, jadi kan ibu-ibu ini sudah sedikit mengerti ya dari contoh-contoh tanda bahaya bayi baru lahir itu sendiri. Nah, apakah dari penjelasan saya, apakah ibu ada yang mau ditanyakan dan ada yang kurang paham? Bu Bidan mau tanya, gimana jika bayi baru lahir itu buang air besar lebih dari 5 kali dalam sehari? Apakah itu normal, Bu Bidan? Jadi itu normal ya ibu pada bayi ibu, karena pada umumnya bayi BAB minimal 3 kali sehari dan maksimal 12 kali sehari. Tetapi jika bayi ibu BAB lebih dari 12 kali itu wajib diwaspadai dan bisa diperiksakan ke bidan ataupun ke dokter ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Bu Bidan, saya mau tanya, umumnya tali pusat pada bayi itu akan lepas secara sendirinya setelah berapa hari bayi setelah lahir? Nah, jadi pada umumnya dalam waktu 1 minggu itu tali pusat sudah terlepas ya Bu. Tetapi ada beberapa kasus yang lebih lambat sehingga 10 sampai 14 hari. Tetapi tali pusat itu akan mengering dengan sendirinya dan biasanya akan terlepas dari tubuh bayi itu sendiri. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, jadi ibu-ibu dari penjelasan saya tadi, maka ibu jauh lebih paham. Sudah paham Bu? Baik. Nah, jadi tanda bahaya pada bayi baru lahir itu merupakan kondisi yang menunjukkan adanya gangguan kesehatan serius pada bayi usia 0 sampai 28 hari. Nah, kondisi ini beresiko tinggi terhadap keselamatan bayi dan memerlukan penanganan medis secara segera untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Kemudian deteksi dini dan respon tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi sekarang ibu harus lebih waspada ya Bu terhadap tanda bahaya bayi baru lahir. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi cukup sekian dari pertemuan saya hari ini Ibu. Baik Bu. Saya pulang terlebih dahulu Ibu. Terima kasih Bu.